sebelum dimulai saya ingin cek sound, apakah suara saya bisa teman-teman dengar dengan jelas, kemudian visualisasi share screen bisa terlihat dengan jelas? Terdengar Jelas, dan dokter. terlihat. Jelas, dokter. Ya, terima kasih. Sebelum acara pokok asistensi, akan saya sampaikan beberapa aturan berkaitan dengan praktikum. Ya, yang pertama bahwa praktikum akan kita laksanakan dalam 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis sebelum UTS. Kemudian praktikum akan kita mulai pada jam 12.30. Ya, jadi saya minta teman-teman nanti sebelum jam itu silakan sudah standby di lobi timur. Ya, di lobi timur laboratorium patologi. Ya. Nah, kemudian tidak perlu menggunakan jas praktikum, memakai pakaian sesuai dengan aturan dari universitas. Ya, kalau sampai ada yang melanggar peraturan mengenai pakaian, yaitu menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan dari universitas, maka dengan sangat kami akan mengeluarkan saudara, tidak diperbolehkan ikut praktikum. Ya. Kemudian yang boleh dibawa masuk hanya tas. Kemudian yang boleh dibawa untuk praktikum hanya alat tulis. Ya. Hanya alat tulis. Oke. Nah, kemudian pada setiap harinya itu ada 106 mahasiswa yang akan kita bagi menjadi 6 grup. Ya, menjadi 6 grup. Yang masing-masing grup berisi 20 mahasiswa dan sisanya. Ya. Nah, urutan 20 mahasiswa itu adalah sesuai dengan nomor urut yang sudah saya share di Elok. Nanti Elok akan saya buka. Ya. Jadi ada 106 di hari Rabu dan 106 di hari Kamis. Kemudian urutan gelombang 1 di hari Rabu itu nomor 1 sampai 20, 21 sampai 40 dan seterusnya sampai 106. Ya. Kemudian di hari Kamis dimulai dari 107, kemudian 20 mahasiswa, setelah itu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian tentang kalau ada yang berkaitan dengan tukaran, ya, tukaran gelombang atau yang lainnya, ya, kita perbolehkan, ya, dengan syarat dan ketentuan. 1, ya, pertukaran itu didasari pada keikhlasan masing-masing, bukan paksaan. Yang kedua, melapor kepada petugas yang jaga di lab bahwa si fulan A bertukaran dengan si fulan B, begitu. Ya. Itu hanya boleh pada materi yang sama. Misalnya besok Rabu, Kamis itu materinya adalah respirasi, maka hanya boleh pada respirasi. Tidak boleh bertukaran dengan respirasi dengan digesti dan seterusnya, tidak boleh. Ya, itu. Nah, kemudian mahasiswa diperbolehkan untuk kalau mau mencatat, menggambar, membuat sketsa dan lain sebagainya itu diperbolehkan dari praktikum tersebut, ya. Oke, kemudian di dalam lab, ya, mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan kebersihan lab. Ya.
mahasiswa yang mengikuti praktikum akan diberi apa ya istilahnya keleluasaan menggunakan mikroskop. Namun apabila terjadi kerusakan pada mikroskop maupun preparat histopatologi, maka mahasiswa wajib mengganti dengan preparat yang sama. Jadi misalnya merusak pada preparat bronkopneumonia, maka mahasiswa tersebut harus mencari di luar preparat bronkopneumonia dan juga seterusnya. Untuk itu kalian harus hati-hati ketika menggunakan mikroskop, terutama ketika mengubah perbesaran, ya. Ini. Oke. Nah, kemudian setelah selesai acara praktikum, mahasiswa keluarnya melalui pintu barat. Ya, melalui pintu barat. Kemudian, selama praktikum, mahasiswa diperbolehkan untuk bertanya kepada petugas yang jaga di lab apabila ada ketidakjelasan atau ada gangguan teknis terkait dengan praktikum. Ya, itu. Oke. Kemudian apabila ada mahasiswa yang sakit yang terjadwal pada saat itu, maka diperbolehkan untuk tidak mengikuti praktikum dengan menunjukkan surat keterangan sakit yang bisa dibawakan oleh temannya atau diberikan setelah mahasiswa tersebut sembuh. Oke. Dan kami tidak memberi ulangan praktikum, tidak ada inhal praktikum, ya. Kemudian tolong dipersiapkan untuk pretest ataupun post test yang nanti nilai dari pretest atau post test tersebut akan berpengaruh terhadap nilai akhir dari praktikum teman-teman, ya. Nilai tidak setiap hari kita adakan pretest maupun post test, hanya sak kelingane kita, ya. Bisa jadi hari pertama tidak pretest, hari kedua pretest dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi dipersiapkan saja. Oke, baik, itu aturan yang perlu. Kemudian bagi yang sakit tidak akan mempengaruhi nilai. Jadi misalnya saudara tidak ikut satu acara praktikum, tidak akan mempengaruhi nilai akhir. Yang penting saudara pada saat responsi itu mengikuti acara tersebut. Oke, itu aturan yang perlu saya sampaikan. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada asistensi praktikum. Kenapa kita lakukan asistensi? Karena saking banyaknya mahasiswa yang mengikuti praktikum. Kalau dulu kita tidak asistensi, tapi langsung kita jelaskan di lab, setiap satu tema seperti itu. Tapi karena ini terlalu banyak untuk menghemat waktu agar teman-teman bisa selesai dalam 2 hari, maka kita adakan asistensi. Besok praktikum yang pertama acaranya adalah sistema patologi sistemik respirasi. Ya, oke. Nah, teman-teman silahkan untuk mengingat-ingat kembali seperti yang tadi saya sampaikan di kelas, ya. Organ-organ yang terlibat di dalam sistem respirasi. Nah, ini yang pertama adalah sinus. Sinus, ya, yang mengalami peradangan yang kita sebut dengan istilah sinusitis. Nah, penyebab dari sinusitis ini banyak. Akibat infeksi, misalnya pada unggas akibat adanya penyakit Coryza, ya, TRD, ya, SHS, bisa juga
akibat IB, ya, atau non infeksi, misalnya akibat paparan gas amonia, itu bisa menyebabkan sinusitis. Nah, histologi normal sinus, silahkan kalian lihat bahwa di situ ada kartilago yang menyusun septum, ya, septum pada sinus tersebut. Nah, bagian yang putih ini, pointer mana? Bagian notasnya apa? Ini kelihatan nggak? Notation, hah? Nggak kelihatan. Ini lagi tak? Di slideshow ya. Nanti kono rakyat tak di slideshow. Itu di slideshow. Kelihatan ya. Harus di slideshow. Kita tuh. Slideshow tuh. Kelihatan nggak? Nah. Bentar. Belum kelihatan ya, apa namanya? Punya berarti bukan masalah slideshow atau tidak ya. Nggak kelihatan topennya. Oke, enggak masalah. Silakan nanti kalian, tapi rakyat tak sekian. Dengan kita. Nah, ini kita kelihatan dulu. Ora tuh kan. Oh, pusarnya kita ya. Ya wes pusar. Baik, nggak apa-apa. Ini adalah yang bagian ini, ya, kita tahu. Nah, ini merupakan kartilago. Ini kartilago, ya. Kemudian di bagian ini, yang bagian ini adalah lapisan epitel mukosa dari sinus, ya. Nah, kemudian di tengahnya ini merupakan eksudat. Ya, kita akan lihat di perjalanan kuat. Nah, ini epitel kolumner kompleks bersilia ada di sini, ya. Kemudian di sini harusnya ada silia. Tapi silianya ini mengalami disiliasi, ya. Kemudian ada sebagian sel epitel mukosa yang mengalami nekrosis. Ada di sini, ya. Ini ada nekrosis epitel mukosa. Kemudian ini di bagian lumen adalah eksudat yang tersusun atas hancuran epitel mukosa bercampur dengan eksudat fibrin yang kayak serabut-serabut pink ini dan sel radang. Nah, di bagian mukosa dari sinus kita lihat di area ini merupakan area inflamasi.
Di sini ada infiltrasi sel radang, bisa polimorfonuklear, bisa juga mononuklear. Nah, ini adalah kita sebut dengan sinusitis. Penyebabnya tadi di depan sudah saya sampaikan, ya. Nah, menginjak pada yang kedua, setelah sinus ada trachea. Ya, apa jadi trachea? Di situ ada kartilago hialin yang berbentuk melingkar. Ya, nanti teman-teman lihat di perbesaran kecil dulu untuk melihat ini trachea atau sinus. Ya. Nah, kemudian ini adalah kartilagonya. Ya, ini adalah kartilagonya. Kemudian ini adalah lapisan mukosa, ini muskularisnya, ototnya. Oke. Itu harus nanti yang acting gue. Nah, ya, biar dibantu dokter Afif sebentar. Baik, kita balik. Nah, ini merupakan kartilago, ya. Kemudian ini adalah lapisan mukosa. Ini adalah lapisan mukosa. Ini mukosa, ya, ini mukosa, ya. Ini adalah submukosa. Ini adalah submukosa. Ya. Kemudian ini adalah muskularis dan ini serosa. Nah, kita lihat di sini pada perguruan kuat ada sebagian nekrosis dari epitel mukosa. Kemudian ada disiliasi dari silia, inosilia pada epitel mukosa. Harusnya dia punya silia yang lembut seperti ini, tapi ini silianya tidak teramati. Nah, kemudian di bagian mukosa sampai dengan submukosa, kita lihat di sini ada banyak sekali infiltrasi sel radang, ya. Tergantung nanti ketemunya apakah polimorfonuklear atau mononuklear, tergantung, ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa infiltrasinya neutrofil, belum tentu. Ya, tergantung yang kalian temukan nanti di preparat apa, ya. Biasanya juga ada sedikit odem di bagian submukosa pada kasus inflamasi, ya. Sehingga jaringan di sini agak merenggang. Kemudian ini kartilago. Nah, ini tracheitis bisa disebabkan misalnya karena infeksius laringotracheitis pada unggas, ya. Kemudian pada sapi misalnya IBR, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga penyebabnya berupa gas-gas, ya, kayak amoniak yang terlalu tinggi, kemudian polutan-polutan dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan terjadinya tracheitis. Oke. Nah, ini harusnya terakhir tapi tidak masalah. Ini adalah organ respirasi pada unggas, yaitu air sak. Ya, sak yang dia tersusun oleh sel epitel, ya, jaringan, ya, vaskularnya sedikit sekali gitu. Nah, kalau normal dia tipis, transparan kalau secara makros, tipis transparan itu kalau secara makros. Nah, kalau terjadi penebalan
dia bisa menjadi keruh, ya menebalnya bisa karena apa? Apakah menebalnya karena eksudat, misalnya pada kasus coli, misalnya akibat eksudat fibrin, atau bisa menebalnya karena ditumbuhi koloni jamur, misalnya pada kasus aspergillus. Tergantung, ya. Tidak bisa kita mengatakan menebalnya karena eksudat, belum tentu, ya. Nah, kalau menebal akan tampak seperti ini. Jadi harusnya dia tipis seperti ini ya, cuma selapis tipis seperti ini ya. Pembuluh darahnya juga cuma satu ya. Nah, tapi dia kemudian menebal karena adanya timbunan eksudat fibrin bercampur dengan hancuran sel radang ya. Ini sehingga dia menebal. Oke. Memang kalau tidak tahu normalnya dulu itu akan repot ya. Sehingga ketika teman-teman nanti ada ya rezeki kerja di lab patologi misalnya, itu harus tahu ini organ asalnya apa dulu ya, baru kita bisa menentukan ya. Sehingga penting sekali ketika menerima sampel itu tahu ini origin organnya apa, jangan cuma diterima tahu-tahu jadi histopat bingung ini organnya apa gitu loh. Maka ketika menerima sampel kita wajib tahu ini organ yang dikirim apa saja, karena kalau secara prosedur pengiriman sampel yang benar itu di situ tertulis bahwa organ yang dikirim ini A, B, C, D. Nah, kita bisa melihat dari catatan itu untuk mengarahkan, oh ini organ apa, karena terkait dengan ketika sudah mengalami perubahan, kadang tentu itu struktur normalnya itu sok wis kabur, sok wis hilang, gitu loh. Tahu-tahu kita sudah tinggal melihat perubahannya. Nah, itu pentingnya. Nah, ini perbesaran kuatnya dari air sak tadi. Kita lihat di sini ya, originnya masih terlihat. Ini originnya masih ada di sini ya, originnya. Nah, ini adalah eksudasinya ya. Ini ada fibrin bercampur dengan sel radang ada di sini. Kalau kita lihat di sini sel radangnya adalah mononuklear, tapi kembali tadi nanti kalau di praktikum jangan semuanya kamu tulis adanya sel radang itu harus kalian catat di situ ya, karena nanti di dalam responsi itu kalian menyebutkan jenis organnya, perubahannya apa, kemudian kesimpulannya apa. Jadi tadi yang sinus tadi organnya sinus, perubahannya tadi kesimpulannya sinusitis, yang terakhir trakitis, yang air sak ini adalah air sakuitis ya. Nanti di responsi belum tentu gambar itu sama dengan yang saya pakai asistensi ini ya, bisa jadi sama-sama air sak tapi saya ngambil di bagian yang lain ya. Ini yang perlu kalian perhatikan, sehingga kalau kalian mau rekam ini juga boleh, tapi jangan salahkan saya nanti kalau fotonya tidak sesuai dengan ini ya. Nah, sekarang air sak sudah ya. Air sak tadi kejadiannya bisa disebabkan oleh coli, bisa ya, bisa juga disebabkan oleh aspergillus, bisa juga karena material debu misalnya seperti itu menempel dan menebal, bisa juga karena CRD ya, itu bisa menyebabkan seperti itu ya. Oke, nanti tidak perlu semua, nanti jadinya kuliah kalau semuanya. Nah, sekarang kita kembali ke kuliah tadi. Ini adalah bagian paling luar dari paru, ya. Ini paru, ya. Ini alveoli, lubang-lubang alveoli. Ini ada peradangan di parunya, tapi kita fokusnya di sini. Ini adalah pembungkus paru yang kita sebut sebagai pleura. Nah, radang pada pleura kita sebut sebagai pleuritis. Tadi sudah di kelas sudah saya sampaikan, ada visceral, ada parietal. Ya. Nah, ini adalah kasus pleuritis di mana terjadi penebalan pada pleura akibat timbunan eksudat dan juga ada reaksi inflamasi ya, yang besar. Nah, ini perbesaran kuatnya
Kita lihat di sini yang bagian sini adalah reaksi sel radang, infiltrasi sel radang, ya. Kemudian di sini ada fibroblast dan juga jaringan ikat, ya. Yang fibrin, jaringan eksudat fibrin tidak teramati di foto perjalanan ini, tapi di sini kita bisa lihat di area ini adalah area fibrin, karena spotnya terlalu sempit ya kalau perjalanan kuat itu, ya. Nah, ini adalah sel radang. Kita lihat di sini dominasinya adalah mononuklear, implisit, ada fibroblast, ada kolagen, dan ada sedikit kongesti ada di sini. Tapi kita tidak usah fokus pada kongestinya dulu. Ya, kita fokus di sini. Nah, ini adalah pleuritis. Ya, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa pada babi itu penyebabnya Actinobacillus pleuropneumonia, misalnya seperti itu, ya. Pada Aspergillus itu juga bisa menyebabkan pleuritis. TB, tuberkulosis, Mycobacterium avium misalnya, itu juga bisa menyebabkan pleuritis dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat sendiri, termasuk trauma, misalnya tertusuk pada bagian pleura, atau juga bisa akibat neoplastik disease, itu bisa menyebabkan pleuritis. Oke. Nah, sekarang kita masuk di paru lagi. Ini adalah bronkus, ya. Bronkus yang mengalami proses inflamasi yang kita sebut sebagai bronkopneumonia, ya. Ini bronkopneumonia. Kok tahu bronkus dari mana? Karena di situ kita lihat pada dinding organ ini kita temukan ada kartilago hialin yang berbentuk semi melingkar, ya. Ini adalah, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada suatu kongesti yang sangat kuat. Ini kongesti, ya. Yang merah-merah pada pembuluh darah di dinding bronkus adalah kongesti. Kita masuk ke di dalam lumen bronkus, ini kita lihat di situ full fill terisi oleh eksudat. Nanti perjalanan kuatnya semoga ada. Nah, kemudian sel radang ini tidak hanya ada pada lumen, tapi ada juga pada bagian mukosa dan dinding dari bronkus ini. Ya, ini juga sel radang semuanya. Yang kecilnya ada bronkulus. Ya. Nah, ini pneumonia. Semoga bisa ada perjalanan kuatnya. Nah, ini perjalanan kuat dari material eksudat yang ada di dalam tadi. Ya. Nah, nanti di kuliah ada bronkopneumonia suppurativa, ada bronkopneumonia fibrinosa. Nanti di kuliah tadi. Nah, ini adalah sel radangnya yang berbentuk kayak titik-titik ungu. Ini adalah sel radang, bentuknya polimorfonuklear, neutrofil. Dan yang pink-pink ini adalah fibrin. Ya. Kemudian ini adalah epitel mukosa dari bronkus tadi. Ya, ini adalah epitel mukosa dari bronkus yang sebagian silianya mengalami desiliasi. Oke, ini fibrin. Oke. Ini adalah bronkopneumonia. Penyebabnya bisa Pasteurella, ya, bisa juga Actinobacillus pleuropneumonia, bisa juga, dan Streptococcus suis bisa juga menyebabkan di situ, ya, dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, ini masih paru, ya, sama bronkopneumonia. Ya, tapi bronkopneumonia pada kasus di sini disebabkan oleh larva migran dari Metastrongyllus, yaitu bronkopneumonia suppuratif parasitika. Ini adalah lumen alveoli, dan ini bagian yang mengalami inflamasi. Kita lihat masif, seluruh lumen alveolinya terisi oleh eksudat, dan juga lumen dari bronkus dan bronkulusnya terisi oleh eksudat, bercampur dengan potongan dari larva cacing. Tanda besar. Nah, ini kelihatan. Nah, ini bronchiolus. Dindingnya tipis, otot polosnya tipis, tidak ada kartilago. Kemudian ini epitel mukosanya, kolumer masih, tapi silia. Sorry. Tapi silianya hampir semuanya nekrosis. Nah, di sini, di dalam lumen bronchiolus ini kita lihat yang
ini merupakan potongan dari Nah, ini adalah potongan dari larva Metastrongylus. Nih. Kemudian yang ini adalah fibrin, yang serabut-serabut pink ini, kayak benang-benangnya adalah fibrin. Dan yang kecil-kecil hitam-hitam ini adalah sel radang. Di sini ada makrofag, yang besar-besarnya makrofag, ya. Dan yang kecil-kecil ini adalah sel radang. Nanti dilihat di mikroskop apakah itu polimorfonuklear atau mononuklear. Kemudian pembuluh darah di sekitarnya mengalami kongesti yang cukup masif, ya. Ini kongesti, ya. Juga ada inflamasi. Ini adalah bronkopneumonia supuratif parasitika. Jadinya itu tadi. Di bagian dinding bronkiolus juga kita lihat di mukosanya terjadi inflamasi, adanya infiltrasi radang di sini. Oke, next. Well, ini paru unggas. Saya tidak perlu tanya ya, karena waktunya mepet, nanti masih ada 3 topik lagi. Ini adalah paru unggas, ditandai adanya apa namanya ini, anak lupa aku. Ya kalau ini adalah area radang granulomatosa, ya. Di paru unggas ini ada yang kita sebut sebagai ini vesikel udara, yang kecil-kecil ini, parabronkus, yang kita sebut sebagai parabronkus. Oke. Ini adalah satu parabronkus, satu parabronkus. Ya. Dan yang bolong-bolong kecil-kecil di parabronkus ini adalah vesikel udara. Kita fokusnya di sini. Ini adalah pneumonia yang mengalami radang granulomatosa. Hingga definisi kesimpulannya adalah pneumonia granulomatosa. Cirinya apa? Yang kita lihat di persidangan kuat. Nah ini adalah central necrosis. Kasus masih bagus. Sakit tak? Korbannya nggak jelas. Jadi, kan? Jackson, PowerPoint-nya nggak jalan di teman-teman. Jalan, Dok. Jalan ya? Oke. Baik, ini sentralnya yang berwarna lebih kuat merahnya ini adalah central necrosis, sentral radang, ya. Kalau radang granulomatosa, sentral radangnya bisa nekrosis gaseosa atau sesuatu yang disebut difagosit. Misalnya ada parasit, ya, cacing misalnya, atau mungkin benda asing, peluru misalnya, seperti itu. Nah ini adalah sentral nekrosis gaseosa. Ya. Yang nekrosis gaseosa seperti apa, teman-teman kembali lihat textbook kuliah patologi umum, ya. Kemudian di samping nekrosis gaseosa, di sini ada reaksi Flender, di mana di situ kita temukan ada fibroblas, jaringan ikat, dan makrofag. Ya, makrofag. Yang gede-gede ini adalah sel-sel makrofag. Ini unggas yang terinfeksi oleh Aspergillus ini sebenarnya. Tapi kita fokusnya pada radang granulomatosa, pada pulmo. Ini adalah pneumonia granulomatosa. Penyebabnya bisa TB, Mycobacterium, bisa Aspergillus. Ya. Nah, ini adalah yang TB. Pneumonia granulomatosa akibat Mycobacterium. Ya, misalnya pada kambing domba, caprii, ya, Mycobacterium caprii akan menyebabkan lesi radang granulomatosa seperti ini. Ya, ini sentral nekrosisnya, ya. Ini kemudian reaksi sampingnya, ya. Reaksi samping yang tadi ada reaksi inflamasi jaringan ikat. Nah, yang penting kita harus meyakinkan bahwa di situ kita bisa menemukan adanya Mycobacterium. Ya, misalnya kita melakukan pengecatan dari segi patologi ya, pengecatan dengan pengecatan tahan asam, Neilsen stain,
ya. Nanti akan kita lihat, kita temukan bakteri berbentuk batang kalau positif ya. Kalian belum kata bahwa internetnya tidak stabil. Nah, internetnya stabil loh, mahasiswanya udah bayar UKT bang. Enggak, guyon, biar enggak ngantuk. Nah, jadi kalau nanti dengan pengecatan Nielsen, nanti kalau itu positif Mycobacterium, nanti di tengah-tengah ini sampai di samping segini akan kita temukan bentukan batang berwarna merah, ya. Ya. Kemudian ini reaksi spesifik untuk Mycobacterium, ya. Jadi ada foreign body langhan, giant cell itu ada langhan dan ada foreign body, ya. Kalau langhan itu berbentuk seperti tapal kuda atau menyerupai gelang mutiara. Seperti ini, nanti ada perbesaran kuatnya. Nah, seperti ini. Ini spesifik ya untuk sesuatu bakteri yang sulit difagosit, terutama adalah Mycobacterium, ya. Ini adalah makrofagnya. Cari giant cell-nya yang merupakan dari makrofag. Ini reaksi inflamasinya. Oke. Nah, ini preparat yang lebih baru, ya. Jadi terlihat lebih baik. Ini adalah langhan giant cell. Kalau foreign body itu nukleusnya ini cuma gerumpel, jadi satu di tengah. Nah, ini ada fibroblast ya karena reaksi granulomatosa dan ada reaksi inflamasi oleh sel radang, di sini ada limfosit. Oke. Ini adalah pneumonia granulomatosa akibat Mycobacterium. Nah, ini adalah hemoragi pulmonum ya. Jadi pada kasus-kasus tertentu hewan itu mengalami cedera paru, misalnya kena tombak, kena panah, kena peluru, ya, sehingga kalau itu menyasar pada paru bisa menyebabkan hemoragi pulmonum. Ya, apa cirinya? Definisi hemoragi sudah kalian pelajari di kuliah patologi umum, yaitu adanya eritrosit ekstravasasi. Ya, oke. Ini adalah bagian alveoli yang relatif normal, kemudian yang area sini adalah yang mengalami hemoragi. Ya, nah seperti ini. Ini adalah hemoraginya, eritrosit ekstravasasi yang terakumulasi di dalam lumen alveoli. Kemudian di sini ada makrofag yang gede-gede ini, dan ada sel radang yang gede-gede ini, adalah makrofag. Ya, kalau hemoraginya ini, kematian hewannya ini terjadi secara akut, parunya berdarah langsung mati, kadang-kadang kita tidak menemukan adanya sel radang ini, karena belum ada reaksi. Tapi kalau sudah berjalan beberapa saat, 1 jam, itu baru kita bisa melihat adanya reaksi inflamasi ada di situ. Nah, itu pentingnya nanti di forensik veteriner. Ya. Kita bisa melihat, oh ini matinya sekian menit, sekian jam, atau baru saja, itu kita bisa mengevaluasi dari sini. Kalau matinya perdarahannya ini berlanjut terus menerus atau berhenti seketika, nah itu kita juga bisa mengevaluasi dari reaksi yang ada di sini. Ya, oke, ini pneumonia hemoragika. Ini penyebabnya bisa tadi trauma, bisa juga infeksi berat akibat bakteri-bakteri yang tadi saya sebutkan di depan. Ya, jadi Pasteurella itu bisa menyebabkan juga hemoragi paru. Misalnya pada kasus impor sapi dari Brasil misalnya, kambing dari Brasil, kambing domba dari Brasil, itu ada sebagian yang mengalami infeksi Pasteurella sampai terjadinya hemoragi pulmonum, ya. Itu. Oke. Nah, ini adalah tadi kembali ke depan, tadi adalah aspergillosis, ya, pneumonia aspergillosa, ya. Ini yang bagian ini merupakan koloni dari jamur, nanti akan saya perbesar, ya, yang dibatasi oleh jaringan ikat, ya, perbesar. Nah, ini adalah hifa dari aspergillus, nanti ada yang lebih menarik di belakang. Ini adalah hifa-hifanya, ya, hifa. Oke, nanti reaksi inflamasinya ada di sudut, nanti akan ada yang lebih baik. Nah, ini adalah conidiospor. Conidiospor dari aspergillus yang tertangkap oleh histo, ya.
di dalam lumen dari para Dongkus. Kalau saya tidak salah sejarah dari preparat ini berasal dari Merpati kalau saya tidak salah sejarahnya. Oke, nah ini kemudian hipanya ini infiltratif ya. Jadi kalian jangan macam-macam dengan aspergillus ya. Ya, jangan diremehkan. Oh, cuma jamur. Jangan. Kalau jamur itu sudah bisa berkoloni di paru, ya, bisa berkoloni di paru, maka dia akan infiltrate. Dia akan infiltrate masuk ke jaringan-jaringan di sekitar dan nanti bisa menyebar ke seluruh jaringan, seluruh organ tersebut. Apalagi paru yang banyak bolong-bolongnya, ya, itu cepat sekali dia akan menyebar. Jadi kalian ketika bekerja dengan aspergillus juga harus memperhatikan keselamatan kerja, ya. Jangan cuma aspergillus, ya. Itu baru jamurnya belum toksinnya. Oke. Ya, baik itu untuk praktikum respirasi. Ada besok belum tentu semua saya praktikumkan ya, karena ini ada 12 macam, sementara mikroskop kita hanya ada 10. Jadi nanti saya akan pilih mana yang kira-kira akan banyak kita temukan di lapangan. Oke, ini yang untuk respirasi. Nah, ini sekarang kita akan masuk pada praktikum yang kedua, yaitu digestif dan endokrinologi. Kita sebenarnya punya preparat banyak untuk digestif dan endokrinologi ini, cuman karena keterbatasan mikroskop, maka kita hanya akan mempraktikumkan 10 macam. Ini yang saya tampilkan di sini pun tidak banyak ya, tidak semua. Yang pertama, ini berkaitan dengan upper alimentary tract ya. Jadi saluran pencernaan atas yaitu yang ini terinfeksi oleh yang mengalami penyakit yang kita sebut dengan namanya lidah papan atau hudentang ya. Ini disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Hudentang penyebabnya apa? Actinobacillus atau actinomyces? Halo, ora ono sing ngerti. Ini disebabkan oleh bakteri Actinobacillus. Ya. Actinobacillus lignersi. Nah, tulisannya begitulah. Nanti kalian cari sendiri. Tapi ini Actinobacillus, ya. Yang dia menyerang pada lidah. Pada stadium akut dia belum membentuk papan, ya. Dia masih sifatnya adalah supuratif. Ya. Nanti kalian bisa lihat gambaran makros di internet kalau lidah papan itu seperti apa. Sudah jarang sekali kita temukan di lapangan. Jarang sekali, jarang banget. Enggak, kalau kalian ketemu di lapangan, mohon nanti bisa mengabari kami. Ya. Siapa tahu nanti saya lulus jadi kepala dinas misalnya, ada kasus lidah papan, mohon dengan sangat kalau kalian ketemu kasus tersebut, ada sampel yang bisa dikirim ke kami agar menjadi pembelajaran bagi adik-adik kalian. Ya, karena ini sampelnya sudah sangat jarang sekali kita temukan. Ya. Nah, Actinobacillus, ya lidah papan, ini pada awal muasalnya adalah reaksi supuratif, peradangan supuratif. Ya, areanya di sini ini adalah area sentral dari inflamasi. Ya. Kemudian ini ada reaksi inflamasi oleh radang polimorfonuklear. Ini masih aktif ya, masih akut ya. Kemudian yang besar-besarnya adalah sel-sel yang memang menyusun lidah ya. Sel-sel originnya itu kan merupakan otot ya. Itu otot ya. Kemudian di sini mulai kalau kalian perhatikan di sini mulai
ada fibroblast. Ya, ini mulai ada fibroblast 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fibroblast inilah nanti yang dia memiliki peran penting menjadikan papan. Karena apa? Pada reaksi lanjut, peradangan supuratif nanti akan digantikan oleh jaringan ikat. Ya, ototnya mengalami nekrosis, ya, otot lidahnya nekrosis, nanti di fase kronis dia akan digantikan oleh jaringan ikat, sehingga lidah itu tidak lagi bisa apa istilahnya apa ya, fleksibel ya, kok fleksibel apa istilahnya ya, pokoknya tidak mudah digerakkan lagi gitu loh, tidak kaku, menjadi kaku dan keras seperti papan, maka dikenal dengan namanya lidah papan. Jadi lidah papan itu bukan penyakit awal ya, tapi stadium lanjut, stadium kronis dari actinobacillus ya. Nah, kalau kalian bisa menyembuhkan pada stadium awal, ya kemungkinan tidak akan terjadi actinobacillus. Tapi kalau sudah menyebar di seluruh permukaan lidah, ya mau tidak mau nanti akan digantikan oleh jaringan ikat pada fase penyembuhannya. Ya, ini sudah jarang ditemukan. Nah, yang umur 45 tahun ini belum pernah ketemu. Kalau Betelgeuse masih sering ketemu. Ya. Nah, sekarang melanjut dari mulut, ya. Dari mulut kita melanjut pada esofagus. Ya. Di esofagus itu apa namanya? Tadi apa namanya? Yang awal tadi adalah diagnosanya adalah glossitis, ya. Glossitis pada kasus budentang atau lidah papan. Ya. Nah, kemudian yang ini adalah esofagus. Radang pada esofagus kita sebut sebagai esofagusitis, ya. Penyebab esofagus itu banyak, bisa dari cacing, ya, kapilaria misalnya, bisa juga dari apa namanya jamur, candida misalnya, bisa juga traumatik, duri, misalnya atau tulang, serpian duri atau tulang yang nancep di esofagus, itu bisa menyebabkan esofagusitis. Ya. Oke, kemudian kalau di apa namanya negara-negara yang masih terbelakang, ya, pada anjing-anjing itu sering juga kita temukan esofagusitis akibat cacing karena BAB dari manusia yang tidak teratur itu nanti ada kumbang-kumbang yang dia bisa membawa cacing tersebut. Itu bisa. Ya. Nah, pada visualisasi ini merupakan bagian dari esofagus, struktur esofagus. Itu kan masih mirip dengan kulit, ya. 11-12 dengan kulit. Ya, strukturnya. Kalian tadi sudah kuliah intermentum di kelas A dengan Bu Sita, sehingga paling tidak bayangkan mengenai tadi sudah sempat terlintas. Ya. Jadi di sini ada epitel-epitel yang aktif sekali tumbuh, kemudian di bagian atas ini epitel-epitel yang mati, ya ini mukosa ya, kemudian ini masih ada keratin, di esofagus itu masih ada keratin, ya, dia kali tergantikan terus, ya. Nah kalau ada agen penyebab esofagusitis nanti akan ada penebalan dari lapisan keratin itu maupun sampai di epitelnya, ya. Kalau penyebabnya hanya ada di permukaan, biasanya nanti akan ada hiperkeratosis untuk mengeliminasi. Tapi kalau penyebabnya itu sampai infiltrate, nah itu nanti epitel di bawahnya pun ikut dia mengalami hiperplasi. Nah di visualisasi ini kita lihat di sini ada keratin yang mengalami hiperkeratosis, ya. Kemudian di sini ada potongan cacing kapilaria, ya. Kemudian di sini area inflamasi. Nah ini sahabat besar potongan cacingnya. Cacing kapilaria yang dia dilokalisasi oleh jaringan epiteloid, jaringan ikat, ya. Kemudian di sini adalah reaksi inflamasinya. Ini epitelnya, ya, mirip kan dengan kulit, persis 11-12 dengan kulit, ya. Oke, hanya dia tidak memiliki apa namanya bulu atau rambut, ya. Nah itu sama kelenjar keringat dia tidak punya. Kelenjar minyak tidak ada, ya. Nah, ini adalah esofagusitis parasitika akibat kapilaria.
lihat. Nah, ini oesophagocytis akibat Candida. Ya, strukturnya sama, saya tidak perlu ulang. Ya, saya fokus pada area inflamasi. Nah, di sini ini adalah hiperkeratosis. Karena Candida ini pada stage awal itu dia hanya pada permukaan mukosa. Tapi pada stage lanjut dia juga infiltrate pseudohifanya sampai ke bagian epitel di mukosa. Ini bagian atas saja, ini adalah hiperkeratosisnya disertai atau bercampur dengan potongan masuk lagi ya. Saya meneng. Baik, jadi ini ada hiperkeratosis, ada potongan dari pseudohifa dari Candida, baik yang longitudinal maupun yang melintang maupun yang membujur. Kemudian kadang tentu reaksi inflamasi pada kasus Candida itu minimal, ya, tidak seperti pada kasus aspergillosis, ya. Nah, sehingga kalau kalian lihat di atas, nah ini reaksinya ini ada di bagian bawah, ya, dari bagian mukosa. Ini reaksinya ada di sini. Memang di sini tidak terpotong, tidak terfoto, karena saya ingin fokus pada gambaran dari potongan pseudohifa dari Candida. Ya, ini banyak kita temukan pada kasus merpati, ya, pada ayam buras itu sering kita temukan kasus Candida ini. Agak meluncat, agak meluncat. Ini sorry, pindah. Nah, di Candida ini sama kapilaria tadi, kadang kita temukan selain di esophagus juga di inglobias. Inglobias ini juga sering kita temukan itu. Jadi strukturnya hampir mirip, cuma di inglobias itu sudah mulai ada enzimatis, sehingga kita temukan gonjal, gitu. Ya, jadi tidak perlu saya sampaikan yang inglobitis, ya. Nah, sekarang dari inglobias masuk pada profen. Kadang pada profen kita sebut sebagai proventriculitis. Penyebab proventriculitis itu banyak, dari mulai mikotoksin, C2 toksin misalnya, ya. Kemudian dari mulai cacing, parasit, ada tetrameres. Kemudian dari infeksi virus, ada ND, ya, ada AI. Ya. Kemudian pada perbatasan-perbatasan di situ ada IBD, ya, virus. Itu bisa menyebabkan proventriculitis. Ya, secara umum proventriculitis ya kalian akan melihat reaksi inflamasi di proven tersebut, baik di mukosa maupun sampai kelenjar submukosanya. Secara teori seperti itu. Ya. Nah, bentuk dari peradangan proventriculitis itu tergantung dari etiologi. Kalau AI, ND itu biasanya ada proventriculitis hemorrhagica. Ya. Nah, kalau parasit seperti yang ada di sini. Ya. Ini adalah proventriculitis akibat tetrameres. Ini adalah potongan cacing tetrameres yang pada. Ini adalah potongan cacing tetrameresnya ini. Kita tahu juga ya, kursor. Ini adalah tetrameresnya. Ini terletak pada kelenjar
subrugosa, lumen dari kelenjar subrugosa. Sehingga kalau kita kelenjar subrugosa ini terjadi dia atrofi. Menjadi menipis. Normalnya ada di angka 600 ini. Ini angka 600 mikrometer ini normalnya begini. Nah, ini menjadi atrofi. Juga bagian di atas ini mengalami nekrosis. Bagian jam 12 itu mengalami nekrosis. Oke. Kemudian di bagian septum subrugosa itu ada reaksi inflamasi ada di sini. Ya. Bisa di preparat akan lebih jelas karena ini foto yang berjalannya kecil. Ada reaksi inflamasi dan juga di lumen, kelenjar subrugosanya juga kita temukan ada reaksi inflamasi secara radang. Kalau kalian amati nanti. Oke. Ini adalah proventriculitis parasitica. Nanti kalau yang di praktikum ventriculitis hemoragika, nah itu sama, cuman di hemoragika nanti ada reaksi perdarahan. Ya. Nah sekarang kita masuk pada enteritis. Ya. Ini adalah radang pada usus, kita sebut sebagai enteritis. Ya. Kalau spesifik mungkin ada kita kenal dengan namanya duodenitis, ada jejunitis dan lain sebagainya, tapi ini secara global kita sebut sebagai enteritis. Ya. Pada visualisasi ini adalah terjadi enteritis hemoragika. Akibat, kalau saya tidak salah sejarah dari slide ini adalah ND. Nah, di sini kita lihat, sayang saya tidak di foto ini nggak ada normalnya. Ini adalah eritrosit ekstravasasi yang keluar dari di area mukosa. Ya, ini adalah mukosa di pili, ya. Kan di pili itu banyak sekali vaskuler karena fungsinya untuk absorpsi nutrisi. Sehingga kalau di situ terjadi hemoragi, perdarahannya itu bisa sangat masif. Ya, karena vaskulernya banyak. Sehingga kalau kita lihat di sini eritrositnya ini ada yang sampai di ujung-ujung dari pili. Di luar vaskuler. Kemudian reaksi inflamasinya ada limfosit. Ini terkait virus infeksi ya waktu pembuatan slide ini. Nah, ini enteritis parasitica. Enteritis hemoragika. Penyebabnya AND bisa, AI bisa, coli bisa, ya. Kalau parasit itu juga bisa, cuman akan lebih lebih kuat kalau kita melihat potongan parasitnya tersebut. Ya, kalau kita tidak melakukan isolasi dan identifikasi loh. Kalau lakukan isolasi dan identifikasi sudah beda lagi itu nanti. Ya. Nah, mohon maaf kebalik. Ini proven. Sorry. Ini proven yang terkena AI. Ini adalah proventriculitis hemoragika. Ya. Ini adalah proventriculitis hemoragika. ND juga bisa. Ya. Jadi sama. Tidak ada perbedaan hemoragi proven antara ND dengan AI secara mikros. Secara mikros tidak ada. Ya. Semuanya sama. Ada perdarahan di situ. Reaksi inflamasinya juga limfosit. Ya. Nah, kalau makrosnya beda. Makanya kalau mikrosnya nggak ada perbedaan. Kalau makrosnya dia berbeda. Ya. Ya. Kalau ND itu biasanya ada pada perbatasan di proven dengan apa namanya di depan itu esofagus. Ya esofagusnya juga tikulumnya yang lupies. Nah, seperti itu. Tapi kalau NAI kadang spreading menyebar ya, menyebar kepada mukosa dari si proven tersebut. Ya, itu secara nekrotik hemoragi. Ya, kalau ND itu ada nekrotik hemorraginya. Nah, pada visualisasi ini proven, ini kita lihat di sini ada hemoragi, ya, ada hemoragi pada bagian mukosa dan sedikit pada kelenjar subrugosa, tapi kebanyakan ini pada mukosa. Ya, menyebar, ini kan nyebar dari ujung sana sampai ujung sini, semuanya ada hemoragi. Kemudian ada enggak tidak. Ini adalah reaksi inflamasinya. Nanti teman-teman di preparat akan lebih jelas. Oke, ini adalah proventriculitis hemoragika. Ya, ditandai adanya eritrosit ekstravasasi pada mukosa, ya. Kemudian ada reaksi inflamasi. Nah, ini
pipilitis, radang pada sekum yang disebabkan parasit yaitu Emeria. Ya. Ditandai adanya yang paling kuat adanya kita temukan potongan stadium dari parasit tersebut pada epitel, kebanyakan kita temukan nanti pada epitel mukosa dan submukosa terutama pada kelenjar. Ya, ini adalah potongan-potongannya, ya, stadium gametosit, ya. Ini mikrogamet, ini makrogametnya. Kemudian di sini ada hemoragi, nekrosis dan hemoragi pada bagian mukosa. Ini. Oke, kemudian ada reaksi inflamasi yang banyak, ya, sampai di bagian submukosa dan sampai di ini di bagian serosa. Karena ini sekum ya, sekum itu tipis, sekum unggas itu tipis, beda dengan sekum manusia, sekum anjing, kucing itu tebal. Ya. Oke, ini adalah pipilitis parasitika akibat Emeria. Nah, kita masuk ke aksesorius, ya. Aksesorius adalah hati. Hati itu ada hepatitis, ya, ada degenerasi melemak, degenerasi hidrofik dan lain sebagainya, ya. Tergantung dari ada nekrosis juga, ya, dari kasus yang kita temukan. Nah, pada visualisasi ini adalah infeksius kenain hepatitis. Ditandai ada intranuclear inclusion body. Ini ya, ada intranuclear inclusion body, ada halokromatin, ya, ada hipertrofi dari hepatosit. Ini adalah infeksius kenain hepatitis. Ya, nanti bisa saja hepatitis itu yang keluar bukan ICH, tapi misalnya nekrosis hemoragi, nekrosis hepar, dan juga mungkin kita temukan adanya degenerasi melemak. Nah, itu merupakan juga gangguan pada sistem pencernaan dan kelenjar aksesori dan endokrinologi, ya. Jadi tidak masalah. Nah, ini hepar yang mengalami hepatitis. Ya, kalau tadi itu akibat virus, radangnya malah nggak terlihat kan di situ yang ICH, tapi yang ini adalah hepatitis, ya, akibat kolibasilosis. Ditandai adanya infiltrasi heterofil di sekitar pembuluh darah sentralis atau sekitar vena sentralis. Kemudian ada kongesti yang kuat, ya. Kemudian di sini ada pelemakan atau lipidosis. Nah, ini adalah hepatitis. Nah, ini adalah hepatitis parasitika akibat Ascaris-suum, larva migran dari Ascaris-suum. Penyebab white spot pada babi, pada hepar babi. Nah, ini adalah jaringan nekrotik yang digantikan oleh jaringan ikat atau jaringan fibrosis, ya. Sehingga kalau kalian nanti secara makros pada kasus Ascaris-suum ini pada hepar babi akan terlihat seperti jala-jala berwarna putihan, ya, di dalam hepar. Ini akibat adanya nekrosis hepatik dan dilanjut menjadi fibrosis. Nah, ini contoh area yang masih aktif nekrosis ada di sebelah sini. Nah, ini nanti akan digantikan oleh jaringan ikat membentuk seperti ini. Oke, ini adalah hepatik fibrosis hepatik akibat larva migran dari Ascaris-suum. Ya. Nah, ini adalah kolangitis akibat Emeria TD pada kelinci, ya. Akibat infeksi Emeria pada kelinci, dia akan menyebabkan Emeria ini tumbuh pada epitel-epitel di ductus biliarus. Siklus hidupnya ada di situ, sehingga menyebabkan nekrosis dari epitel ductus biliarus. Nekrosisnya ini disebabkan karena epitelnya itu dilinggapi, ya, bukan dipakai. Kalau virus kan material nukleotidanya kan dipakai oleh virus. Kalau Emeria ini nggak butuh material itu, jadi dia hanya dipakai ditempati aja. Sehingga nanti ketika dia rilis, maka epitelnya akan pecah menjadi nekrosis. Sehingga nanti epitel akan gundul nekrosis. Dan di sini ada reaksi layar, ya. Di kelinci kan kita sebut juga sebagai heterofil, ya, neutrofilnya. Ini ya hepatositnya. Oke, ini adalah hepatitis parasitika akibat Emeria.
Nah, ini apa namanya? Hepatitis akibat aflatoksin. Jadi aflatoksin itu pada hati menyebabkan manifestasinya macam-macam. Bisa yang ringan dari mulai degenerasi sampai ke yang berat sampai terjadinya neoplastik, ya. Nah, pada kasus degenerasi akan kita temukan adanya degenerasi melemak yang sangat hebat, ya, di hepatosit, ya, sehingga morfologinya seperti ini, ya. Ini degenerasi melemak ini luas ini, ya. Kadang terjadi sampai nekrosis, sampai fibrosis. Bahkan kalau melanjut itu bisa karena sifat aflatoksin ini adalah apa namanya bersifat karsinogen, bisa terjadi neoplastik, ya. Kemudian selain adanya degenerasi di sini juga ada reaksi inflamasi oleh limfosit. Oke. Ini adalah aflatoksitosis. Ya, kemudian ini racun CCl4 tapi sudah tidak dilarang, ya. Sekarang karbon tetraklorid itu menyebabkan nekrosis koagulatif di sekitar dari vena centralis, ya. Ini kalau kita lihat ini reaksi inflamasinya, ya, radangnya, ya. Ini area nekrosisnya, ya. Itu adalah nekrosis koagulatif. Keracunan CCl4 hepatitis. Mungkin suatu saat praktikum preparatnya tidak seperti ini. Ada yang lebih bagus, insya Allah nanti kita carikan. Nah, ini adalah koloid goiter. Koloid goiter ini dengan koloid iodin, ya, pada alveoli dari kelenjar tiroid, ya, menjadi banyak seperti ini. Ini koloid goiter ini bisa terjadi akibat suatu terapi, ya, pada kasus hipotiroidismus. Ketika hipotiroidismus kemudian diterapi dengan tiroksin, ya, maka kadang-kadang akan menyebabkan produksi yang melimpah menjadi koloid goiter seperti ini, ya. Ada reaksi inflamasi di sini. Jadi kalau besok kalian menjawab ada inflamasi tak busuk gendeng. Ini koloid goiter, ya. Kemudian yang ini hipertropik goiter, ya. Jadi alveolinya banyak tapi tidak menghasilkan tiroksin, ya. Tidak ada seperti ini, tidak ada ping-ping seperti ini. Ini hanya banyak tapi mandul, tidak menghasilkan tiroksin. Adalah hipertropik goiter. Oke. Nah, ada pankreatitis, tapi besok saja kemudian saya sampaikan, saya pakai di acara praktikum. Oke, digesti endokrinologi itu kita lanjut terakhir. Oh, terakhir belum. Masih ada uropoetika dan reproduksi. Reproduksi dulu. Ada reproduksi, ya. Yang pertama kasusnya pada hewan betina, ya, yaitu piometra. Belum enggak? Ini yang pertama adalah piometra. Piometra merupakan radang supuratif pada uterus, ya, sering kita temukan pada anjing kucing. Nah, ditandai adanya akumulasi eksudat nanah pada lumen uterus, bisa pada lumen kelenjar uterina bisa. Nah, ini, ya, ini juga, ini cuma pada ini adalah eksudatnya. Nah, ini adalah eksudat nanahnya pada lumen kelenjar uterina. Bisa juga ini, tapi ini sudah hilang eksudatnya, sudah lepas karena processing, ya. Ini terjadi nekrosis dan dilatasi, nekrosis epitel kelenjar uterina dan dilatasi dari lumen kelenjar uterina. Jadi seperti ini, ya. Dan di sini ada reaksi inflamasi yang sangat hebat oleh sel radang polimermonuklear. Kadang bercampur juga oleh perdarahan, ya. Eksudatnya itu bisa nanah bercampur dengan darah dan sel radang. Oke. Ini adalah piometra, penyebabnya macam-macam, ya, piometra itu, ya. Bakteri bisa, kemudian jamur juga bisa, ya. Tuh, piometra. Nah, dari uterus
ke atas, ya. Ini adalah radang pada oviduct yang kita sebut sebagai salpingitis, ya. Kita lihat di sini, salping itu epitelnya adalah kolumner, dia bersilia, bentuknya adalah kinosilia, ya, mengalami nekrosis. Mengalami nekrosis ada di sini, ya. Kinosilianya mengalami nekrosis. Kemudian di dalam lumen dari oviduct juga kita temukan adanya eksudat, campuran antara sel radang, ya, dengan fibrin. Di mukosa dari oviduct juga kita temukan adanya reaksi inflamasi dan odem, ya. Reaksi inflamasinya, sel radangnya, dan juga ada odem. Oke, oviduct ini bisa akibat coli, bisa, ya, enggak, bisa juga akibat ada sapi, akibat Brucella, bisa, akibat nikotik jamur juga bisa, ya, macam-macam. Nah, yang selanjutnya ini adalah endometritis, peradangan pada endometrium. Apa itu ciri endometrium? Yaitu dimulai dari lumen dari uterus sampai ke tunika muscularis. Itu adalah berbatasan pada muscularis. Itu adalah endometrium. Jadi sampai kelenjar-kelenjar endometrial itu masuk di dalam endometrium. Nah, endometritis ini banyak ditemukan pada sapi, ya, bisa karena bakteri, ya, bisa juga karena jamur, sering mengganggu pada proses kebuntingan, ya, terjadinya kebuntingan. Nah, ini eksudat pada endometrium, ya, ini eksudatnya, ya, ini sel radangnya banyak. Ada endometrium, oke. Ini. Ya. Oke, ini adalah endometritis. Kalian harus kenali dulu itu endometriumnya. Kalau kalian belum mengenali endometriumnya, kalian tidak boleh memutuskan ini endometritis. Nah, ini plasenta, placentitis akibat Brucella abortus. Ya, ditandai adanya perdarahan pada hubungan kotyledon dengan korunkula. Karena Brucella membutuhkan eritriol untuk hidup, ya. Kalau tidak ada itu, Brucella tidak bisa hidup, sehingga ini jadi hemoragi, perdarahan pada hubungan antara kotyledon dan korunkula. Nah, perdarahan ini nantilah yang menyebabkan si fetus ini mati, kemudian terjadi abortus. Dan ada reaksi inflamasi pada bagian kotyledon, ya, ini, ya. Dan ini reaksi perdarahannya di bagian bawah. Juga ini dicampur dengan massa lain, ya, di bagian ini. Ini hemorraginya. Kemudian di sini ada oedematus, edema pada plasenta, ini, ya, terlihat merenggang. Oke. Ini adalah placentitis akibat Brucella. Nah, ini placentitis akibat candida, akibat Aspergillus, ya, jamur. Nah, ini adalah koloni jamurnya, ya. Tidak ada perdarahan kalau di sini, beda dengan yang ini tadi. Nah, ini beda kan? Ini tidak ada perdarahan, di sini ada koloni jamur. Warna ungunya adalah koloni jamur yang dia menyebabkan abortus juga, tapi tidak sehebat yang ada di Brucella. Dan di sini ada nekrosis, area nekrosis dari plasenta, ya. Oke. Ini adalah placentitis akibat. Nah, kemudian ini mamai, yaitu kita akan sebut dengan mastitis, radang pada ambing. Mastitis ini adalah sekret, ya, sekret susu yang bercampur dengan sel radang, ya, pada alveoli kelenjar mamai, ya. Kemudian ada nekrosis epitel tubuli alveoli mamai solid. Nekrosis epitel alveoli mamai, ya, kita tidak temukan adanya kuboid selapis di sini juga tidak ada karena mengalami nekrosis. Kemudian reaksi inflamasi pada jaringan penyokong, ya, mioepitelial. Kalau di sini itu jaringan mioepitelialnya kita lihat di sini terjadi inflamasi. Oke, ini adalah mastitis, ya, bakterial. Nah, sekarang jantan. Yang pertama adalah orkitis. Orkitis itu radang pada testis yang ditandai adanya infiltrasi sel radang pada
interstitial tubulus seminiferus. Ini ya. Ini adalah tubulus seminiferus, tubulus seminiferi, tubulus seminiferi kalau jamak ya. Oke. Kemudian walaupun di dalamnya sini juga ada nekrosis testis, tapi nanti kita bahas di belakangnya. Ini ada nekrosis, infiltrasi radang pada interstitium dari tubulus seminiferus, kemudian ada sedikit oedematus sehingga ada jarak antara tubulus seminiferus dengan jaringan penyokong. Ini oedematus. Nah, yang di bawahnya sini adalah reaksi nekrosis testis. Kalian lihat tubulus seminiferus itu adalah organ vital pada testis yang menghasilkan sperma. Urutan dari spermatogonium ya, urutan apa? Spermatogonium sampai spermatozoa. Nanti akan seperti ini urutannya ya. Ini agak normal ya. Ada spermatid, spermatozoid dan spermatozoa. Nah, di sini ini tidak ada proses spermatogenesis ya. Semuanya mengalami nekrosis. Ini adalah nekrosis testis ya, bisa akibat toksin ya, dan juga akibat brucella ya, kadmium. Nah, itu bisa juga menyebabkan adanya nekrosis testis. Nah, ini epididymitis, radang pada epididymis. Ini siapa? Radang pada epididymis. Taunya epididymis apa? Di sini adalah adanya kumpulan spermatozoa karena di sini merupakan spermatozoa. Nah, di sampingnya kita lihat ada reaksi inflamasi. Ini adalah epididymitis ya. Epididymis mengalami radang sebagai epididymitis. Kadang tentu kalau parah spermatozoa yang ada di dalamnya sini juga berdampak ya. Kalau kita lihat di sini juga ada silia, kita lihat silianya juga akan mengalami nekrosis, desiliasi sampai di epitelnya kalau sangat parah. Tapi ini belum begitu parah, sehingga reaksi inflamasinya masih pada sekitaran dari epididymis. Oke. Terakhir ini adalah balanopostitis, radang pada gland penis dan prepusium. Ya, ini adalah nanahnya, ya, ini adalah nanahnya, ya, ini adalah prepusiumnya, ya, ini adalah gland penisnya, ya, oke, ini adalah jaringan ikat, ya, jaringan ikat yang memang ada bentuknya seperti itu, dan juga otot, ya, ini reaksi inflamasinya, ini radangnya, ini scap, ya, apa ropengnya, ya, ropengnya, kemudian ini ada reaksi radang yang ada pada prepusium. Ya, dan gland penis ini di prepusium ya. Sorry ini prepusium. Ini adalah kulit. Ini adalah kulit. Ini prepusium. Oke, reproduksi selesai. Sekarang kita lanjut pada uropoetika nggak begitu banyak. Nah ini uropoetika ya, kita nggak begitu banyak memiliki slide ya karena memang hanya ada ginjal sama apa uropoetika itu hanya ginjal sama vesika urinaria sama ureter kan? Dan itu tak sirkulasi. Baik, uropoetika yang pertama adalah radang pada interstitium ginjal yang kita sebut sebagai nephritis interstitialis ya. Ditandai adanya reaksi inflamasi pada interstitium tubuli ginjal. Ini adalah radangnya. Ini adalah radangnya, ya, radang semuanya. Oke. Ini adalah tubulusnya. Dia harusnya berdempet-dempet. Tubulus itu harusnya seperti ini, dempet-dempet ini. Tapi karena ada infiltrasi radang, maka dia akan merenggang menjauh. Ini radangnya adalah polimeronuklear, ya. Penyebab nephritis interstitialis ini bisa askenden atau diskenden. Misalnya pada kasus infeksi sistemik, ya, atau juga askenden dari bawah, misalnya akibat streptococcus, nah, ya, atau mungkin akibat jamur, itu bisa juga menyebabkan infeksi pada ginjal, ya. Kemudian jarak antara tubuli ini merenggang, ya.
Walaupun di sini kalau kita lihat juga mulai ada nekrosis dari epitel tubulus. Ya. Nah, ini gambaran dari pelvis renis. Ya, tidak begitu kelihatan karena foto perjalanan kecil. Ya, ini pelvis renis ditandai tidak adanya glomerulus dan banyak tubulus convolutus. Ya, ini adalah tubulus convolutus. Ya, oke. Dan di sini adalah spasium urinari. Ini adalah ruang akumulasi urin sebelum masuk ke ureter. Ya. Nah, peradangannya kita sebut sebagai pyelonefritis. Ditandai adanya infiltrasi dan juga nekrosis dari infiltrasi radang di sela-sela atau di antara tubulus kolektivus, ya, di antara tubulus kolektivus dan juga nekrosis epitel tubulus kolektivus. Dan juga terjadi jarak antara tubulus kolektivus menjadi berjauhan. Ini adalah pyelonefritis. Cenderung terjadi akibat infeksi-infeksi yang ascendent dari luar. Jadi dari orifisium uretrae externum masuk ke uretra, ke vesika urinaria, vesika urinaria ke ureter, dari ureter ke ginjal. Bisa seperti itu, ya. Pada hewan karena enggak, kalau hewan itu kalau pipis kan enggak pernah cawik, ya. Nah, ini pertukaran lainnya, ini adalah lubang ureter, ya, dan di sini adalah reaksi inflamasinya. Oke, reaksi inflamasinya. Kalau bagian korteks sama medula kan tidak ada ureter, ini. Oke. Nah, ini adalah glomerulonefritis kronis. Glomerulonefritis merupakan radang dari glomerulus dan unit nefron. Hingga kita sebut sebagai glomerulonefritis. Bisa akut, bisa kronis. Kalau akut biasanya reaksi inflamasinya ditandai adanya sel radang polimorfonuklear, ya, atau kalau virus oleh limfosit. Tapi kalau kronis itu ada reaksi jaringan ikat, ya, selain nekrosis dari epitel tubuli, kemudian ada proliferasi jaringan ikat, infiltrasi fibroblast, limfosit, kemudian juga penebalan dari membrano kapsula Bowman. Penebalan dari kapsula Bowman akibat proliferasi dari jaringan ikat yang ada di situ, ya. Bisa sampai glomerulusnya ini nekrosis dan terisi oleh jaringan ikat, ya. Itu kalau glomerulonefritis kronis. Oke. Nah, ini adalah proteinuria. Pada kasus-kasus penyakit akibat penurunan dari glomerulofiltrasi rate atau GFR-nya menurun, kadang akan menyebabkan terjadinya proteinuria. Ditandai apa? Pada spasium urinaria, pada glomerulus kita temukan adanya massa eosinofilik. Bisa homogen, bisa juga serabut. Yang itu merupakan tanda dari protein yang lolos dari filtrasi di ginjal. Nah, nanti ini akan dikumpulkan di ureter, di pelvis renis ke ureter, kemudian sampai uretra dan keluar, sehingga proteinnya nanti akan positif. Ya, ini adalah kasus-kasus penurunan dari GFR yang menyebabkan adanya proteinuria. Ini yang selanjutnya adalah infeksi Parathenesia bragai pada ginjal merpati. Ya, ini adalah potongan cacingnya, potongan cacing dari Parathenesia, ya, yang berlokasi pada pelvis renis. Ya, walaupun dia bisa sampai ke atas, tapi ini lokasinya pelvis renis. Ini adalah tubulus kolektivusnya, ya. Reaksi inflamasinya hanya sedikit, ya. Ini adalah Parathenesia bragai, cacing yang ada pada ginjal merpati. Terakhir adalah sistitis. Ini ada radang pada vesika urinaria, ya. Ditandai adanya hiperplasi atau penebalan dari epitel vesika urinaria, ya. Kadang sampai metaplasi kalau sangat parah, ya. Tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya distemper, kita temukan intranuclear inclusion body. Tapi kalau penyebabnya bakteri, biasanya ada inflamasi di sekitar sini. Ya, oke. Ini adalah sistitis. Kalau yang foto ini ada distemper, ya. Tapi kalau nanti dipraktikkan sistitis biasa, kita akan lihat adanya inflamasi di
Ini penyebabnya karena juga karena jamur, misalnya Candida. Oke, demikian asistensi pada siang hari ini ya. Kalau ada pertanyaan bukan di sini tempatnya, tapi pertanyaan terkait dengan preparat nanti berkaitan di saat praktikum. Kalau ada yang pertanyaan berkaitan dengan aturan praktikum, saya beri waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan. Ya, tidak ada? Sudah absen semua? Halo, cek sound. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Dok. Dari saya udah cukup, Dok. Hah? Dari saya udah cukup, Dok. Udah cukup jelas. Oh, baik, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, maka marilah kita tutup asistensi ini dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih atas semua atensinya. Sampai bertemu minggu depan di hari Rabu dan hari Kamis. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua diberi kesehatan. Zoom saya tutup.